Saya pernah berpikir bahwa cinta sejati hanyalah dongeng yang diceritakan di malam-malam sunyi di kampung halaman saya di Jawa. Sampai hari itu tiba, ketika saya dipaksa mengungkap rahasia terdalam saya di depan kamera, di hadapan jutaan pasang mata yang haus akan drama. Itu bukan hanya pengkhianatan terhadap hati saya, tapi juga pukulan telak yang menghancurkan segala mimpi tentang kebebasan mencinta di tanah air ini. Saya, Arjuna, seorang pemuda berusia 25 tahun dari desa kecil di lereng Gunung Merapi, tidak pernah membayangkan hidup saya akan berubah drastis karena sebuah acara televisi. Saya datang ke Jakarta dengan mimpi sederhana, mencari pekerjaan yang layak untuk menghidupi keluarga. Tapi entah bagaimana, saya terjebak dalam audisi untuk Di Rumah Bersama, sebuah reality show yang mengumpulkan 8 pemuda gay dari seluruh Indonesia untuk hidup bersama selama 3 bulan. Mereka bilang ini untuk mempromosikan toleransi dan cinta sesama jenis di masyarakat yang masih konservatif. Saya ragu, tapi bayarannya besar, cukup untuk membayar hutang ayah saya. Di dalam hati, saya bertanya-tanya, apakah ini benar-benar kesempatan atau jebakan? Saya bukan tipe yang suka ekspos diri. Di desa, saya menyembunyikan orientasi saya seperti menyembunyikan luka lama yang tak pernah sembuh. Setiap malam, saya memimpikan seseorang yang bisa memahami kegelapan itu, tapi realitas selalu menampar. Masyarakat kita masih melihat cinta seperti milik saya sebagai dosa. Kau harus kuat, Jun, kata ibu saya sebelum saya berangkat. Tapi kekuatan apa yang bisa menahan badai yang akan datang? Hari pertama di rumah besar di pinggiran Jakarta itu, saya bertemu dengan mereka. Ada yang lamboyan, ada yang pendiam seperti saya. Tapi mata saya langsung tertarik pada dia, Rama, pemuda asal Bali berusia 27 tahun, dengan senyum yang seperti matahari terbit di pantai Kuta. Dia tinggi, kulitnya sawo matang khas Nusantara, dan matanya penuh misteri. Selamat datang bro, katanya sambil menjabat tangan saya. Sentuhannya hangat, membuat jantung saya berdegup tak karuan. Apakah ini pertanda? Atau hanya ilusi di tengah kegugupan? Kami mulai hidup bersama. Kamera ada di mana-mana, merekam setiap gerak kami. Produser bilang buatlah ikatan alami. Tapi di balik layar, ada skrip tersembunyi, mereka ingin drama, konflik, dan tentu saja, romansa yang bisa dijual. Saya mencoba menjaga jarak, tapi Rama selalu mendekat. Malam pertama, kami berbagi kamar. Kenapa kamu ikut acara ini? Tanyanya sambil rebahan di ranjang sebelah. Saya diam sejenak, memikirkan jawaban. Untuk uang, jawab saya jujur. Dia tertawa pelan. Saya juga. Tapi mungkin ada lebih dari itu. Kata-katanya menggantung, membuat saya bertanya-tanya apa yang dia maksud. Setiap hari, tugas-tugas rumah membuat kami semakin dekat. Kami memasak nasi goreng bersama, bercanda tentang makanan pedas Jawa versus masakan Bali yang lembut. Rama cerita tentang keluarganya yang religius, bagaimana dia harus menyembunyikan diri di balik topeng anak baik-baik. Saya pernah jatuh cinta sekali, katanya suatu malam, suaranya bergetar. Tapi dia pergi karena takut masyarakat. Hati saya sakit mendengarnya. Apakah saya juga akan seperti itu? Di dalam dada ada gejolak, keinginan untuk mendekat, tapi ketakutan akan konsekuensi. Konflik pertama muncul saat episode tantangan. Kami harus berpasangan untuk tugas romantis, menulis surat cinta satu sama lain. Produser memasangkan saya dengan Rama. Ini hanya akting, bisik saya pada diri sendiri. Tapi saat menulis, kata-kata mengalir begitu saja, tentang bagaimana senyumnya menerangi hari saya yang gelap. Saat membacanya di depan kamera, mata Rama berkaca-kaca. Ini nyata, Jun, katanya pelan setelah kamera mati. Hati saya berantakan. Apakah ini awal dari sesuatu? Atau hanya permainan? Semakin hari, ikatan kami semakin kuat. Kami berbagi rahasia, tentang mimpi masa kecil, tentang luka dari penolakan keluarga.
Rama bilang di Bali cinta seperti kita masih tabu. Tapi di sini mungkin kita bisa bebas. Saya ingin percaya, tapi bayang-bayang ketakutan selalu ada. Di dalam pikiran, saya bergulat, apakah mencinta berarti harus siap kehilangan segalanya? Setiap malam, saya berdoa agar ini bukan mimpi buruk. Tapi lalu datanglah hari yang mengubah segalanya. Produser memanggil kami ke ruang rapat. Kalian harus membuat link ikatan spesial yang akan diumumkan secara publik. Kata itu seperti petir. Mereka ingin kami mengaku pasangan di depan kamera untuk rating. Rama terlihat pucat. Ini terlalu cepat, katanya. Saya setuju, tapi tekanan datang dari segala sisi. Di dalam hati, saya merasa dikhianati. Ini bukan tentang cinta, tapi eksploitasi. Akhir ile ini, saya menyadari bahwa rumah ini bukan surga, tapi arena pertarungan. Dan Rama, apakah dia benar-benar mencintaiku atau hanya bagian dari skrip? Pertanyaan itu menghantui tidur saya, membuat dada sesak dengan emosi yang tak terkendali. Pagi itu, setelah pengumuman produser, suasana rumah berubah. Semua orang tegang, seperti sedang menunggu bom meledak. Saya menghindari Rama, tapi dia mencari saya. Jun, kita bicara, katanya, menarik saya ke taman belakang. Di bawah pohon mangga yang rindang, dia memegang tangan saya. Ini bukan hanya acara. Saya merasakan sesuatu yang nyata. Kata-katanya membuat hati saya meleleh, tapi pikiran saya berteriak, jangan percaya terlalu cepat. Di Indonesia, cinta seperti ini bisa menghancurkan hidup. Saya cerita padanya tentang masa lalu saya. Di desa, saya pernah hampir tertangkap saat bertemu teman lama yang seorientasi. Ayah saya akan bunuh saya jika tahu, kata saya, suara bergetar. Rama memeluk saya pelan, pelukan pertama kami. Kita bisa kuat bersama, bisiknya. Tapi di dalam, saya ragu. Apakah ini ikatan sejati atau hanya ilusi yang diciptakan kamera? Setiap detik, konflik batin saya semakin dalam, keinginan untuk mencinta versus ketakutan akan penolakan masyarakat. Episode selanjutnya adalah Malam Kencan. Produser memaksa pasangan untuk keluar rumah, dinner romantis di restoran Jakarta. Saya dan Rama pergi ke tempat makan sate ayam khas Betawi. Di meja, kami bercakap tentang mimpi. Saya ingin buka bisnis kecil di Bali, katanya. Saya tersenyum membayangkan hidup bersama. Tapi tiba-tiba ada paparai, ternyata disetting produser. Foto kami beredar di media sosial besoknya. Ini terlalu jauh, gumam saya. Rama setuju, tapi matanya penuh harap. Kembali ke rumah, konflik meledak. Salah satu peserta, Andi dari Sumatera, marah. Kalian curi spotlight. Ini acara untuk semua, bukan cuma kalian berdua. Debat sengit terjadi di ruang tamu. Saya diam, tapi di dalam hati, saya merasa bersalah. Apakah saya egois? Rama membela saya, ini bukan permainan. Ini nyata. Tapi Andi menyeringai. Tunggu saja, ada rahasia yang akan terungkap. Kata-katanya seperti pisau, membuat saya gelisah sepanjang malam. Malam itu, saya tak bisa tidur. Pikiran berputar, apa rahasia yang dimaksud Andi? Apakah Rama menyembunyikan sesuatu? Saya ingat kata ibu, hati-hati dengan orang asing. Tapi Rama bukan asing, dia seperti bagian dari jiwa saya. Pagi harinya, kami berdua berjalan di pantai dekat rumah, tugas acara lagi. Ombak Samudra Hindia menyapa, tapi hati saya bergolak. Rama, janji kamu jujur, kata saya. Dia mengangguk. Selalu. Tapi di mata itu ada bayang-bayang yang membuat saya takut. Konflik semakin memuncak saat tantangan keluarga. Kami harus telepon keluarga dan cerita tentang acara. Saya menelepon ayah, suara bergetar. Ayah, saya di acara ini. Untuk mencari jati diri. Ayah diam lama, lalu pulanglah, Jun, jangan bawa malu. Kata itu menusuk.
Rama mendengar, memeluk saya. Saya juga takut, katanya. Keluarganya di Bali lebih ketat, ayahnya pemuka agama. Mereka tak akan terima, bisiknya. Di saat itu ikatan kami semakin kuat, tapi juga rapuh. Tapi lalu pengkhianatan pertama muncul. Saat episode Lie, produser memutar rekaman rahasia, percakapan saya dengan Andi di mana saya bilang ragu dengan Rama. Itu diedit membuat seolah saya tak serius. Rama marah. Kamu bohongi saya, teriaknya. Saya jelaskan, tapi dia pergi. Hati saya hancur. Di dalam saya menyalahkan diri, kenapa saya tak lebih hati-hati. Malam itu saya menangis sendirian, mempertanyakan segalanya. Pagi berikutnya, Rama kembali. Ma, saya oret. Kami berdamai, tapi luka itu meninggalkan bekas. Ikatan kami sekarang penuh keraguan. Produser tersenyum puas, drama berarti rating tinggi. Saya sadar, rumah ini seperti penjara emosional. Setiap hari, saya bergulat dengan diri, apakah cinta ini layak diperjuangkan. Akhirnya, di akhir minggu itu, kami dipaksa mengumumkan link. Di depan kamera, Rama memegang tangan saya. Saya pilih Arjuna. Jantung saya berdegup. Tapi di dalam ada suara, ini paksaan bukan pilihan bebas. Emosi membuncah, membuat saya ingin lari. Setelah pengumuman itu, dunia luar meledak. Media sosial penuh komentar, ada yang dukung, ada yang kutuk. Mereka bawa pengaruh buruk, tulis netizen Konserati. Keluarga saya menelepon, ibu menangis, ayah marah besar. Pulang sekarang juga, bentaknya. Saya merasa dunia runtuh. Di dalam hati, saya bertanya, apakah mencinta Rama berarti kehilangan keluarga? Konflik batin ini semakin menyiksa, seperti api yang membakar dari dalam. Rama juga menderita. Keluarga saya tak jawab telepon, katanya suatu malam suaranya pecah. Kami duduk di balkon, memandang lampu kota Jakarta yang berkelip. Mungkin ini kesalahan, gumam saya. Dia menatap saya tajam. Kamu menyesal? Tanyanya membuat saya diam. Tidak, saya tak menyesal mencintanya, tapi menyesal atas harga yang harus dibayar. Ikatan ini sekarang seperti rantai, indah tapi menyakitkan. Konflik di rumah semakin parah. Andi ternyata bekerja sama dengan produser untuk menciptakan drama. Dia bocorkan rahasia Rama, dulu Rama pernah punya pacar yang bunuh diri karena tekanan sosial. Itu masa lalu, bentak Rama saat konfrontasi. Tapi berita itu menyebar, membuat Rama hancur. Saya memeluknya, tapi di dalam saya marah pada Andi. Kenapa kamu lakukan ini, tanya saya. Andi menyeringai, untuk menang. Acara ini surreal. Pengkhianatan itu membuat saya muak. Malam itu, Rama cerita lengkap. Pacar saya dulu, dia dari desa sama seperti kamu. Kami ketahuan, dia tak tahan. Air matanya jatuh. Hati saya ikut pecah. Saya tak mau itu terjadi lagi, katanya. Saya janji kita akan kuat. Tapi di pikiran keraguan muncul, apakah saya cukup kuat? Setiap detik emosi bergolak, cinta, takut, marah, semua bercampur. Episode berikutnya adalah tantangan besar, kunjungan keluarga. Keluarga Rama datang dari Bali. Ayahnya, seorang pendeta Hindu, menatap kami dingin. Ini bukan jalan Tuhan, katanya. Rama berlutut, memohon pengertian. Ayah, ini hati saya. Tapi ayahnya pergi tanpa kata. Rama ambruk, menangis di pelukan saya. Di dalam dada saya, ada badai, empati bercampur ketakutan bahwa hal sama akan terjadi pada saya. Keluarga saya tak datang. Mereka kirim pesan, kami malu. Kata itu seperti cambuk. Saya merasa sendirian di dunia. Rama mencoba hibur, kita punya satu sama lain. Tapi apakah cukup? Konflik inner saya semakin dalam, antara loyalitas keluarga dan cinta baru ini.
Lalu pengkhianatan kedua, Andi curi diari saya, di mana saya tulis keraguan tentang Rama. Dia baca di depan kamera. Lihat, Arjuna ragu, teriaknya. Rama terluka lagi. Benarkah, tanyanya, matanya penuh kekecewaan. Saya jelaskan, itu sebelum saya yakin. Tapi kepercayaan retak. Kami bertengkar hebat. Mungkin kita berhenti, kata saya dalam amarah. Rama pergi, meninggalkan saya dengan hati yang kosong. Malam itu, saya tak tidur. Pikiran berputar, kenapa semuanya begini? Apakah cinta ini kutukan? Saya ingat kata Rama, kita bisa ubah masyarakat. Tapi bagaimana jika kami sendiri hancur? Pagi harinya, kami berdamai lagi. Ma, kata Rama. Tapi luka semakin dalam. Produser senang, drama bagus. Saya sadar, kami pion dalam permainan mereka. Di akhir ile ini, emosi saya membuncah. Cinta ini indah, tapi penuh duri. Apakah kami bisa bertahan? Minggu-minggu berikutnya seperti neraka. Media luar gencar, artikel tentang skandal Gaidit Indonesia. Demonstrasi kecil di depan studio, orang-orang berteriak haram. Keluarga Rama memutus hubungan. Mereka bilang saya bukan anak lagi, katanya, suaranya hampa. Saya memeluknya, tapi di dalam, saya hancur, apakah ini harga cinta? Konflik batin saya seperti lautan badai, gelombang demi gelombang menyapu harapan. Di rumah, Andi semakin jahat. Dia aliansi dengan peserta lain, isolasi kami. Kalian akan kalah, katanya. Rama marah, ini bukan kompetisi. Tapi memang iya. Produser tambah tekanan, kalau tak ada drama, acara batal. Kami dipaksa lakukan tugas ekstrem, cerita trauma di Lieshow. Saya cerita tentang penolakan desa. Rama cerita pacar lamanya. Penonton kasihani, tapi juga kutuk. Emosi saya meledak, kenapa kami harus ekspos luka untuk hiburan? Malam itu, Rama ambruk. Saya tak tahan lagi, katanya, air mata mengalir. Saya pegang tangannya, kita keluar bersama. Tapi kontrak mengikat. Di pikiran saya bergulat, lari atau bertahan. Cinta ini sekarang seperti api, hangat tapi membakar. Pengkhianatan puncak datang dari tak terduga. Produser bocorkan bahwa Rama dulu ikut acara serupa di Bali dan punya ikatan palsu untuk uang. Itu bohong, bentak Rama saat konfrontasi. Tapi bukti ada, ide lama. Hati saya remuk. Kamu gunakan saya, tanya saya, suara pecah. Rama jelaskan, itu masa lalu, sekarang beda. Tapi kepercayaan hilang. Kami bertengkar sengit, kata-kata tajam seperti pedang. Saya lari ke kamar, menangis sendirian. Pikiran kacau, apakah semua ini sandiwara? Saya ingat senyum pertamanya, pelukannya. Tapi sekarang semuanya terasa palsu. Emosi membuncah seperti gunung meletus, marah, sedih, kecewa. Pagi harinya, Rama minta maaf. Saya tak bohong tentang perasaan saya. Kami coba perbaiki, tapi retakan semakin lebar. Produser paksa kami lakukan pernikahan simbolis untuk Inale. Ini untuk pesan toleransi, katanya. Tapi bagi kami itu penyiksaan. Di seremoni itu, di depan kamera, kami bertukar cincin. Senyum dipaksakan. Tapi di dalam hati saya berteriak, ini bukan cinta, ini paksaan. Setelah itu, Rama bilang, mungkin kita butuh waktu. Kata itu seperti akhir. Malam Inale mendekat. Saya merasa hilang. Konflik inner semakin parah, cinta versus realitas. Apakah kami bisa selamat? Inale tiba seperti badai. Studio penuh penonton, kamera menyala. Produser bilang, umumkan ikatan akhir kalian. Rama dan saya berdiri di panggung, tangan gemetar. Di luar, demonstrasi semakin besar, orang-orang berteriak tolak LGB. Keluarga saya kirim pesan terakhir, jangan lakukan. Hati saya robek, antara Rama dan akar saya.
Rama menatap saya. Jun, saya cinta kamu. Kata itu hangat, tapi di dalam saya ragu. Apakah ini nyata? Konflik batin mencapai puncak, gelombang emosi seperti tsunami menyapu segala logika. Tapi lalu Andi muncul dengan bukti baru, email dari produser yang tunjuk Rama sebagai aktor untuk romansa dengan saya. Ini semua skrip, teriaknya. Penonton gempar. Rama pucat, bukan begitu. Tapi keraguan saya meledak. Kamu khianati saya, bentak saya, air mata jatuh. Rama menangis, percayalah, perasaan saya nyata. Tapi saya lari dari panggung, hati hancur lebur. Di belakang panggung, saya ambruk. Pikiran berputar liar, kenapa Tuhan inginkan ini? Cinta yang saya pikir suci sekarang seperti racun. Emosi membuncah tak terkendali, sakit hati yang dalam, seperti luka yang tak pernah sembuh. Rama kejar saya. Dengar dulu, katanya. Dia jelaskan, ya awalnya skrip, tapi perasaan tumbuh nyata. Saya jatuh cinta sungguhan. Kata-katanya menyentuh, tapi pengkhianatan terlalu dalam. Kami bertengkar lagi, kata-kata penuh amarah dan air mata. Acara berakhir chaos. Produser batalkan, kami dikirim pulang. Di pesawat ke Jawa, saya sendirian. Rama ke Bali. Pesan terakhirnya, Ma, Jun, semoga kamu bahagia. Hati saya pecah. Di desa, keluarga terima saya kembali, tapi dengan syarat, lupakan semuanya. Tapi bagaimana? Setiap malam, saya mimpi Rama, senyumnya, pelukannya. Konflik inner tak berakhir, cinta yang hilang menghantui. Bulan-bulan setelah acara seperti mimpi buruk. Media masih bahas, tapi saya sembunyi di desa. Kerja di sawah, tapi hati tak tenang. Setiap hari, saya bergulat dengan kenangan, Rama, ikatan kami, pengkhianatan. Emosi semakin berat, seperti beban yang menekan dada hingga sesak. Suatu hari, surat datang dari Rama. Jun, saya tak bisa lupa. Mari bertemu. Hati saya berdegup. Apakah ini kesempatan kedua? Saya pergi ke Bali diam-diam di pantai Sanur, kami bertemu. Rama terlihat kurus, matanya penuh penyesalan. Ma, atas semuanya, katanya. Kami bicara panjang tentang skrip, tentang tekanan, tentang cinta nyata di balik itu. Saya khianati kepercayaanmu, akunya. Saya menangis, tapi saya masih cinta. Di saat itu, emosi meledak, pengampunan, harap, cinta yang lebih dalam. Kami memeluk di bawah matahari Bali yang cerah. Tapi realitas datang. Keluarga Rama masih tolak. Kita harus sembunyi, katanya. Saya setuju. Kami mulai hidup baru, Rama pindah ke Jawa, kami buka usaha kecil. Masyarakat pelan-pelan terima berkat pesan toleransi dari acara, meski chaos, itu ubah pandangan beberapa orang. Tahun berlalu, kami bangun ikatan kuat tanpa kamera. Cinta kami sekarang personel, penuh pengertian, tanpa paksaan. Di akhir, saya sadar, pengkhianatan itu ajar kami nilai sejati cinta. Di Indonesia, perjuangan masih panjang, tapi dengan hati yang kuat, kami bisa hadapi. Kami hidup bahagia, membuktikan bahwa cinta tak kenal batas, asal ada keberanian. Itu pesan personel kami, makan, bangun kembali, dan cintai dengan tulus.